Menjelang Hari Raya Nyepi, ogoh-ogoh mulai berdiri megah di berbagai sudut desa. Karya generasi muda ini bukan hanya tentang seni dan tradisi, tetapi juga tentang perencanaan dan pengelolaan dana yang matang. Selain swadaya anggota dan dukungan masyarakat, pemerintah memberikan bantuan dana kreativitas sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya dan kreativitas pemuda. Tapi sebelum itu semua terjadi, ada proses panjang di balik layar. Salah satunya adalah bagaimana dana kreativitas dikelola. Karena tanpa pengelolaan yang baik, ide sebesar apapun bisa terhambat. Hari ini, kita akan melihat perbedaan dua STT dalam mengelola dana kreativitas ogoh-ogoh mereka. Ini perkenalkan Tiang Iwayan Ananda Pradakusuma sebagai Ketua Seketune Banukusuma Banjarpeken Desa Datbodu. Di tahun ini kita di Banjarpeken mengambil judul yang berdasarkan pada cerita Sang Manu. Manutur adalah singkatan dari Manu dan Umenget Ringsana, yang artinya Manu sudah tidak ingat sebagaimana mestinya. Jadi ceritanya dulu nenek moyang kita semua, yaitu Sang Manu, memohon kepada Sang Hyang Adikala untuk diberikan 3 petak tanah sebagai tempat tinggal. Diindahkanlah oleh Sang Hyang Adikala. Tapi sayangnya pada saat itu Sang Manu mengelabui Sang Hyang Adikala, sehingga yang dilangkahi bukan hanya 3 petak tanah, tapi tribuane, yaitu bor, buah, dan suah. Karena merasa dikelabui, Sang Hyang Adikala akhirnya murka dan mengutuk Sang Manu. Mungkin hari ini kamu boleh tertawa, tapi suatu saat nanti kamu akan menangis bersamaan dengan hasil yang kamu dapatkan atas perbuatan yang kamu lakukan. Jadi mungkin ini ada beberapa detailnya. Jadi Sang Manu itu diceritakan selalu memegang kerak bumi. Inilah naga-naga ini menceritakan Sang Manu yang bersifat kebinatangan gitu. Dan juga buta, matanya kan katarak. Mengikat ini kerak bumi sehingga terjadi kehancuran. Saat kerak bumi itu bergetar, maka air naik melonjak, jadilah air ini. Yang gajah ini merupakan persimbol dari air. Ini Sang Hyang Adikala, dan itu adalah malaikat sebagai simbol menuju ruang kosong. Makanya di sana ada ongkar gitu. Jadi dana motivasi ogoh-ogoh dari Badung itu kita terima full 40 juta. Jadi kita sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Badung untuk dukungannya. Jadi dana itu begitu masuk kita langsung bagi ke beberapa si yang ada supaya pengerjaan dan operasionalnya bisa efisien. Seperti ke konsumsi kita bagi 5 juta, ke pertunjukan kita bagi sesuai RAB, dan juga sisanya kita bawa ke perlengkapan. Kalau pertanyaan sebenarnya tergantung dari situasinya. Jadi kalau di sini kebetulan kita teman-teman di Seketune itu memang memiliki mungkin jiwa seni yang cukup besar, bisa saya bilang, karena cukup excited mereka. Begitu dengar Badung ngasih dana 40 juta, ayo kita gas, kita buat ogoh-ogoh yang luar biasa. Jangan sampai bikin pemerintah Kabupaten Badung itu kecewa lah, udah memberikan dana 40 juta, sedangkan ogoh-ogohnya tidak maksimal seperti itu. Nah, terkadang pada saat pengelolaan dana, kendalanya itu adalah pengeluaran yang tidak terduga. Seperti halnya ada kerusakan mendadak pada ogoh-ogoh yang kita perlu uang langsung. Jadi siapapun yang ada di Banjar, entah itu si konsumsi, pertunjukan, kubdok atau dan sebagainya, jika tidak ada si perlengkapan, maka kita harus pakai dana itu. Menghitung ulang itu akan memakan waktu yang cukup lama. Itu sih yang jadi kendala sebenarnya. Nah, ini terkait pendanaan. Jadi sebenarnya kalau di bagian selatan kita dikenal sebagai persaingan sangat ketat. Di sini kan zona neraka katanya. Apa yang dibuat sama pemuda di sini itu sangat-sangat luar biasa. Jadi otomatis membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi 40 juta itu sebenarnya di sini kurang, cuman kita mensiasati dengan menjual baju, menjual merchandise, mengajukan proposal ke beberapa brand-brand dan juga dewan yang ada di Kuta Selatan ini. Jadi kebutuhan kita terpenuhi. Jadi untuk laporan keuangan, kondisi keuangan kita saat ini, jadi karena anggota kita selalu datang ke Banjar, secara tidak langsung kita langsung sharing berapa sudah keluar. Kita juga terkadang Tiang sebagai ketua, karena Tiang baru, Tiang juga bertanya, gimana sih caranya kita memaksimalkan dana yang ada. Ini pengeluarannya sudah segini, dana
dana yang tersisa tinggal sekian. Jadi kita selalu transparan sama anggota-anggota kita, sama teman-teman yang bekerja, hampir semua tahu berapa per hari ini, berapa yang sudah habis untuk ogoh-ogoh. Harapan kedepannya, mungkin ini untuk ogoh-ogoh Kabupaten Badung ya, harapan kedepannya sih supaya perlombaan ini bisa berlangsung lebih baik lagi. Mungkin karena ini belum sampai di hari H, hari puncak, jadi kita lihat nanti di puncak. Tapi harapannya sih semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan kalau bisa Seketuruno Yono Badung Tiang sih pengennya mengajak kita buat ogoh-ogoh yang tidak terlalu banyak menghabiskan biaya, bermakna. Jadi kita bisa menyampaikan pesan yang kita inginkan kepada orang yang mungkin penilai atau masyarakat banyak dan tidak terlalu memakan banyak biaya gitu. Jadi itu. Per hari ini kita sudah menghabiskan sekitar 200 juta ke atas. Jadi memerlukan banyak biaya memang kalau di Kutai Selatan untuk bisa lolos ke Kabupaten Badung. Kita punya standar yang tinggi di sini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Purnata sebagai Kelihan Seketuruno Putra Mandala Banjar Kelot Ungasan. Untuk tahun ini di Caka 1948, kita dari ST Putra Mandala atau yang biasanya dikenal Predator, kita mengangkat tema Geroda Samudra. Jadi di belakang tiang adalah karya dari STT kami. Yang kami angkat itu adalah cerita tentang raja atau penguasa atau penjaga lautan yang murka karena sifat-sifat manusia yang merusak atau mengotori lingkungan lautan seperti ini. Untuk pelaksanaan kegiatan ogoh-ogoh ini dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung memberikan kepada seluruh SDT itu sebesar 40 juta. Nah, dari anggaran tersebut kami gunakan untuk pelaksanaan kegiatan ogoh-ogoh, dan tentunya sebagai bentuk pertanggungjawaban kami juga dalam penggunaan dana ini, yang dimana dari Pemkab Badung melaksanakan kegiatan lomba antar seketuruno, yaitu lomba ogoh-ogoh tersebut. Jadi sebagai rasa tanggung jawab kita juga mengikuti lomba tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kami atas dana yang telah diberikan. Jadi dengan adanya dukungan dana dari pemerintah Kabupaten Badung Niki, tentunya meningkatkan jiwa kreativitas kita di Seketuruno ya, dan juga di anggota kita jadi lebih bisa aktif lagi ke Banjar. Dan juga dari kami di tim penggarap, dengan adanya support dana ini dapat merealisasikan ide-ide kreatif yang kita miliki. Mungkin di sini tantangannya ya dari dana tersebut, bagaimana kita dapat mengolah dana yang telah diberikan agar dapat menghasilkan sebuah karya yang maksimal. Mungkin semua STT juga sama ya, untuk terkait dana 40 juta mungkin ada yang merasa kurang atau ada yang merasa cukup, tapi bagi tiang dengan adanya dukungan dana sejumlah 40 juta niki tentunya dapat menunjang kita dalam pembuatan ogoh-ogoh ini, dan sisanya kekurangan dari dana tersebut kita melaksanakan yang namanya dana punya atau proposal dana punya yang kita berikan kepada hotel-hotel, villa yang ada di lingkungan wilayah kita. Dari sanalah kita dapat mengumpulkan anggaran untuk dapat membuat karya ini dengan biaya yang sudah kita tentukan. Tentunya untuk LPG dari penggunaan dana ini kita sampaikan ke anggota STT, dan juga harapan kita ke depannya agar alokasi dana anggaran ini kepada setiap STT ini tetap terus berlanjut ya. Karena memang dari dulu kita disupport, dan harapannya ke depannya dana dari anggaran niki dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, karena bagi tiang dengan adanya support dana niki sangat membantu kita di Seketuruno dalam menuangkan sebuah kreativitas dalam wujud ogoh-ogoh niki. Kayaknya 80-an kayaknya. Ya, hampir 80-an ya. Pada akhirnya, pengelolaan dana kreativitas ogoh-ogoh bukan hanya soal besar atau kecilnya anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut dikelola secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Baik dengan sistem yang terstruktur maupun pendekatan kekeluargaan,
transparansi dan komunikasi tetap menjadi fondasi utama. Karena ogoh-ogoh bukan sekadar patung. Ia adalah simbol kreativitas, kebersamaan, dan semangat generasi muda dalam menjaga tradisi Bali.